uh, lumayan jauh ya, tapi saya bersuka cita kami pergi ke Singkawang dan Kalimantan Barat. Saya perkenalkan diri, saya Irene Cahyadi. Saya ini melayani orang miskin, saya evangelis, saya keliling. Tapi karena latar belakang saya sebetulnya saya bangkit. Dulunya saya bangkit dan saya itu ketemu Tuhan dan begitu perjalanan saya ketemu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ajaib, betul nggak? Saya memulai karir saya waktu itu di Citibank. Saya mulai di Citibank Jakarta karena waktu itu ada kerjaannya sebagai sekretaris, saya ambil. Tapi setelah itu Tuhan itu punya rencana yang lain. Saya diangkat dari seorang sekretaris. Saya diangkat terus sampai terakhir 15 tahun yang lalu saya sedang dipercaya untuk pegang 12 triliun aset. Saya pegang 157 cabang dan saya pegang 1.200 orang. Itu semua karena anugerah dan karena rencana Tuhan. Untuk apa? Karena waktu dia panggil saya, dia bukan mau mengatakan pada orang lain ketika saya nggak punya kerjaan maka saya melayani Tuhan. Bukan, tapi justru saya lagi di puncak-puncaknya. Saya lagi di puncak-puncaknya dan Tuhan memanggil saya dengan 3 kali mimpi dalam seminggu. Dan itu benar-benar tidak bisa saya tolak. Karena mimpinya itu benar-benar beda 2 hari. Dan di dalam salah satu mimpi Tuhan itu kasih saya ketemu dengan seorang prophet ya, nabi ya, seorang nabi. Dan dia mengatakan begini, "It's about time for you to leave." Sudah waktunya untuk engkau tinggalkan. Saya bilang, hah? Tinggal di mana gitu ya? Ternyata saya harus tinggalkan posisi saya dan melayani orang miskin. Saya terjun bebas melayani orang miskin dan saya berjalan dengan iman. Tapi hari ini Bapak Ibu lihat wajah saya, nggak kelihatan miskin nggak? Saya sangat kaya raya bersama Tuhan ya, karena saya jalan terus. Karena Tuhan bilang, aku CEO, lebih dari CEO yang kau kenal di dunia ini. Aku bos lebih dari segalanya. Dan dia yang menyiapkan semuanya, dia yang mencukupkan semuanya, sampai anak-anak itu bisa malas sekolah di luar negeri. Dan itu ajaib banget. Dan keajaiban, kalau saya ceritakan hidup saya mungkin nggak selesai karena banyak sekali perjalanan bersama Tuhan itu luar biasa. Tapi hari ini yang saya mau bagikan adalah kita berdoa. Kita bawa doa-doa kita buatlah sesi 7 hari doa atau berapa hari doa untuk kita Singkawang, Kalimantan Barat dan Indonesia bebas dari pandemi. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa hari-hari ini sejak Maret lah kalau di Indonesia ya, mendadak kita kayak dicengkram dengan sebuah ketakutan bertemu dengan orang, ketakutan keluar, ketakutan semuanya. Kita tahu sejak sebetulnya tahun 2020 begitu kita masuk, kita pikir tadinya lagi tahun 2019, saya pikir 2020 itu tahun keintiman bersama Tuhan. Karena 2 itu kan intim ya, 0 itu kosong kan dengan Tuhan. Saya pikir ini hari-hari akan luar biasa. Tapi begitu masuk setelah 31 Desember kami doa semalam ceria. Kami doa bukan semalam suntuk ya, semalam ceria. Kami doa sampai pagi, jam 3 saya pulang. Lalu bangun tidur sebentar, saya lihat banjir depan rumah saya. Dan banjirnya itu nggak tanggung-tanggung, seperti air deras, kayak air kali yang deras gitu. Saya pikir ada apa ini? Ternyata tanggul banyak yang jebol. Tapi singkat cerita, saya pakai otoritas kuasa. Semua orang di satu kompleks itu pada banjir. Cuma saya dengan teman saya yang tinggalnya nggak jauh, kami pakai kuasa otoritas dan kami katakan tidak boleh melewati batas yang kami tentukan. Dan Tuhan itu ajaib. Ya, kita harus ngalamin keajaiban Tuhan hari-hari ini. Ya, dan sebetulnya pandemi ini adalah rekayasa manusia, bukan karena alam. Kita tahu di Wuhan itu karena bocoran dari sebuah lab. Kalau itu bocoran dari sebuah lab, artinya ada virus yang disimpan. Jadi ini bukan karena alamiah, tapi ini udah masanya. Kita tahu satu hari kita akan ketemu antikris, betul? Dan antikris itu roh. Dia hanya membutuhkan ada manusia lain yang ditunggangi, ya. Dan itu dia tunggangi banyak orang, ya. Dan dia buatlah pandemi ini. Kenapa saya bilang itu rekayasa? Bapak Ibu kalau ingat tahun 2002
itu lagi Olimpiade di London. Itu ada, kalau dilihat nanti ya, lihat di Google, itu ada Olimpiade London UK ya. Itu mereka sudah sudah seperti mendeklarasikan. Mereka itu buat dekorasinya ya. Dekorasinya ada manusia tinggi besar, terus ada banyak ranjang-ranjang. Dan dramanya ranjang manusia kena virus. Ya, lalu di tengah-tengah dekorasinya juga yang besar begitu, ada gambar di tengah-tengah seperti bola besar begitu. Sekarang kita baru ingat kalau itu COVID. Jadi Bapak Ibu, kita ini sebetulnya kalau kita dibukakan semua, ini bukan Allah, bukan dari Tuhan, tapi iblis ini coba. Yang pertama yang dia mau adalah depopulasi, mengurangi 1/3 jumlah manusia di dunia ini. Ya, kalau di dunia ada 5 miliar sampai 7 miliar, saya nggak tahu yang jelas, kan 5 miliar lebih, itu 1/3-nya mereka. Dia akan pakai segala cara. Sebetulnya COVID itu sama dengan vaksin. Coba bayangin ya, kita tahu ada orang ahli komputer kok bisa ngomongin vaksinnya vaksin manusia. Kita tahu ya, namanya Bill Gates. Kita tahu itu ahli komputer gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong kita tahu bahwa pandemi ini harus kita doakan. Indonesia di dalam masa penentuan karena ada begitu banyak bencana, ada virus, ada pandemi ini. Hanya doa dan Tuhan yang bisa menyembuhkan dan membebaskan kita dari semuanya. Kita percaya doa orang muda besar kuasa. Ya, hari ini saya mau cerita bahwa saya mau bacakan aja Yeremia 29 ayat 7. Ya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita ini punya tugas. Tuhan katakan, di mana aku tempatin engkau, di mana aku buang, engkau harus berdoa. Kalau tempat itu menjadi sejahtera, itu karena kau doa. Tapi kalau itu menjadi kacau karena kau tidak berdoa. Ya, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita doakan kota itu perintah Tuhan. Ya, nah, mengapa kita harus berdiri buat bangsa? Karena dalam keadaan begini justru anak Tuhan harus berdiri bersama-sama, kita unity. Kita percaya kok doa kita besar kuasanya. Kita percaya di dalam bumi mulut ini ada kuasa. Kalau kita kata Joshua aja bilang suruh matahari berhenti. Kita juga punya kuasa untuk mengatakan misalnya begini, hujan berhenti, hujan tidak boleh ada banjir. Ya, karena apa? Di dalam Lukas 2 dikatakan kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kita punya kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya, nah kita tahu bahwa hari-hari ini kalau buat saya sih, kita nggak bisa berharap untuk terjadi lagi keadaan normal seperti zaman 2019 awal. Nggak bisa. Makanya dibilangnya new normal. Nggak bisa. Dan kita semua nih, Bapak Ibu, semua disuruh lockdown. Kalau semua itu sudah ada di rancangan si Jepang. Mereka suruh salah satunya ya, pakai masker. Mereka suruh pakai masker, kenapa? Suruh pakai masker, cuci tangan yang banyak. Itu semua sudah di skenario mereka. Jadi kita tahu bahwa kita ini harus mengerti. Ya, dalam kondisi seperti apa kita hari-hari ini. Bapak Ibu, tadi yang saya katakan, Lukas 10 ayat 19. Dikatakan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Kalau kita ada kuasa menginjak ular. Ular apa? Ular penyakit ya, ular penyesatan ya, ular kekacauan ya kan. Ular itu kerjanya selalu bikin kebaikan apa kejelekan?
Kejelekan kan ular, belum racunnya, belum apanya, betul nggak? Jadi kita ini bisa injak ular dan kalajengking. Kalajengking itu gigit malah membuat kepahitan, ya kan? Dan kita Tuhan katakan kita ini punya kekuatan untuk menghabisi mereka, untuk kalau kita bilang ini, misalnya ada ribut-ribut, ada apa gitu. Saya bersyukur sih di Singkawang damai. Di Singkawang semua orang punya toleransi yang bagus ya. Saya jarang-jarang loh lihat loh, luar biasa gitu ya. Jadi bagus. Tapi kita ini harus berdoa, ya. Karena kalau kita nggak berdoa, iblis itu masuk. Karena iblis kerjanya adalah merusak, betul nggak? Ya. Dan kita pandemi ini kita nggak pernah tahu kok. Ya memang dari orang ke orang. Ya kita nggak tahu, tapi kita percaya dengan iman kita walaupun tetap jaga ya Bapak Ibu, tetap jaga secara itu. Kalau di sini saya nggak bisa pakai, kalau saya pakai saya nggak bisa ngomong, sesak saya ya. Nah, jadi tapi kita pakai, tapi kalau udah di rumah jangan dipakai. Kalau udah di rumah udah dikenal sama orang itu jangan dipakai. Karena apa? Dikatakan dokter kalau kita pakai ini 3 jam aja, karena nggak ada oksigen yang baru, kita pakai cuma itu aja, itu paru-paru kita basah. Jadi kalau kita di luar kita harus pakai. Apa orang yang tidak kenal kita harus pakai. Karena kita kan nggak tahu ya dia keadaannya bagaimana. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, untuk pertama, doa pertama misalnya nih buat ya adalah kita doa keliling kota. Ya kita doa, kita bilang dalam nama Yesus. Ya dalam nama Yesus. Kakiku kemana aku injak maka Tuhan akan memberikan itu. Ada banyak ayatnya kita katakan Tuhan, aku doa, aku minta shalom Tuhan. Aku minta semua, aku bersihkan atmosfer dari Singkawang. Kemarin kami naik ke lantai 20. Saya memberkati kota Singkawang. Begitu saya datang ke sebuah kota, pasti saya minta naik ke tempat ini. Karena saya mau apa? Saya mau memberkati. Saya bilang katakan atmosfernya bersih. Aku perkatakan gereja-gereja bangkit. Gereja-gereja semua berdiri dan berdoa buat Singkawang, buat Kalimantan Barat, buat Indonesia. Gereja tidak ada yang tidur. Kalau gereja tidur kan ada yang berdoa, betul nggak? Gereja kita siapkan diri. Kita nggak tahu keadaan bagaimana. Karena kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari seperti kita tidak mengerti. Apalagi kalau hoax, kita udah nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang bohong, betul nggak? Semua kan punya. Hari-hari ini semua punya handphone, betul gak? Baca Facebook, baca Instagram, baca itu. Tapi kadang-kadang kita bisa kaget-kaget. Ya kalau udah mulai takut orang. Dulu saya ingat banget, kalau ada kerusuhan dulu di Jakarta, orang di supermarket aja, begitu ada yang lari bukannya karena ada kerusuhan, lari karena dia mau ke toilet kebelet. Bapak Ibu tahu, semuanya lari, semua ikut lari ke depan. Padahal ujungnya dikusut. Gara apa? Emang ada apa? Enggak, saya ini kebelet katanya. Tapi semua orang jadi ketakutan. Justru yang paling ngeri adalah ketakutan itu. Bukan sakitnya. Sakitnya cuma virus biasa. Bahkan ada beberapa rasul dari luar negeri itu mengatakan, beberapa mereka bilang kalau nanti virus yang mereka mau keluarkan lagi di bulan Oktober November itu penyakit yang kemarin kita lewati itu baru mainan anak-anak. Jadi kita nggak tahu ya, kita tapi perlu siapkan diri dan berdoa. Jadi kita mesti ada ini doa keliling ya, semua doa keliling. Maksudnya doa keliling itu kita bisa dengan mobil kita doa, kita berkati dari ucapan mulut kita berkati Kota Singkawang, Kalimantan Barat penuh dengan shalom Tuhan, penuh dengan kebersihan, semua udara bersih. Dan kami katakan virus mati dalam nama Yesus. Dan semua orang akan bersemangat. Semua orang menyembah Tuhan. Ya seperti itu. Lalu yang kedua, Tuhan membuat perbedaan orang fasik dan orang benar. Ya kita baca dulu bahwa di dalam Ulangan 28 ayat 1-3, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Kita tahu bahwa
Kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan taat, setia, maka kita lihat Tuhan akan buka jalan. Kita akan diberkati, kita akan benar-benar melihat bahwa bagaimana Tuhan itu ajaib lah. Tapi kita harus berikan waktu kita dan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Banyak orang dengar suara Tuhan itu nggak tahu, pengennya audible langsung, nggak langsung audible, tapi lewat firman. Kita baca firman, Tuhan itu akan bicara. Dulu saya itu kalau baca firman, dulu kan nggak pakai gadget ya, enak pasti pakai yang buku. Wah, saya coret sini, coret. Pas satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu banyak coretan saya. Karena setiap kali kalau Tuhan ngomong, terus lari kemana, gitu saya garis kemana itu saya pelajari. Itu luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu, saya cerita teman saya di luar negeri, tapi dia juga sama-sama sering berhubungan ya, sering ini dia pasukan. Dan Bapak Ibu tahu, dia itu sebetulnya sudah lama tidak jahit. Dia tuh ngejahit bulu di produk bulu domba dan semuanya. Dan satu hari dia udah lama ngejahit, terus dia bilang gini, aduh sepatuku udah nggak enak ya. Sepatu kan kalau di luar negeri kalau mulai musim dingin winter itu ada sepatu yang dalamnya bulu. Nah, tapi dia bukan pakai itu, dia itu bisa jahit sendiri, tapi dia punya yang spesial. Terus dia bilang ini, tapi kalau aku sekarang nggak ada income, nggak ada masukan, tapi aku kalau minta anakku juga, karena memang dia tidak kerja lagi karena anak-anaknya udah besar, dan anaknya bilang udah nggak usah lama gitu. Nah, terus dia bilang begini, Tuhan, gimana ya, aku berganti sepatu apa tidak? Gitu. Dan terus akhirnya tahu-tahu besok ada ibu-ibu bule bilang begini, kamu masih jahit kan? Kenapa emang? Katanya, saya itu sudah beli 50 sepatu yang model ada bulunya itu di dalam. Nah, buat lansia. Tapi ternyata ketika saya pakai itu nggak enak. Jadi bisa nggak kamu betulin? Ya bisa, kamu bawa sini aja. Begitu dia dibawa, dia kerjain lah. Dan itu bagus. Wah, orangnya happy banget. Terus dia bilang ini, aku bayar kamu berapa? Dia bilang gini, dengan jahitin, bongkar, dengan packing, saya itu menghabiskan 7 jam. Kalau 1 jam $50, $350. Tahu bulenya berapa? Enggak, aku mau bayar kamu 1.000. Lah, kan saya kasih 350, kenapa dibayar 1.000? Soalnya saya membayar ekspertismu, atau ekspertis ahlianmu, karena nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi udah pokoknya jangan ribut, terima aja 1.000. Karena Tuhan ada berkat itu memaksa untuk diberikan kepada saya. Jadi hari-hari ini Tuhan itu bisa membuat perbedaan, benar-benar luar biasa. Di dalam ada juga orang, sekarang ini kan banyak ya, yang perusahaan itu tidak banyak bisa membawa banyak staffnya. Jadi harus pertama gajinya turun 50%. Habis itu banyak yang di PHK, betul nggak? Nah, dia setelah PHK, dia ucap syukur sama Tuhan. Apa? Dia bilang, udahlah, aku tahu ada kuasa dalam mengucapkan syukur. Daripada saya marah, daripada saya ribut, saya khawatir, dia mengucap syukur. Ternyata begitu dia udah mengucap syukur, dia ketemu teman lama. Teman lama itu dia banyak berkecimpung di di ini loh, seperti ini, terus ada APD-nya, ada segala macam. Dia bilang gini, kamu bantu apa aja gitu. Terus dia cari macam-macam. Bapak Ibu, dalam waktu singkat, pendapatan dia 4 kali lebih besar dari sebelumnya. Tuhan bisa buat perbedaan. Ya, jadi kita benar-benar harus tahu hari-hari seperti ini mau apapun, kita percaya bahwa kalau kita percaya sama Tuhan akan berkati kita. Kita mendengarkan suara Tuhan, makanya kita harus baca firman. Kalau kita cuma berdoa tanpa baca firman, nanti kita dengar suara lain. Karena di TV aja di dunia lain. Jangan sampai kita dengar suara lain, karena suara itu harus berdasarkan firman Tuhan, ya. Oke. Nah, jadi kita harus misalnya begini. Tuhan itu selalu kan bilang begini, kalau kita mau diberkati, berilah maka engkau akan diberi, betul lah. Tabur dan tuai, betul lah. Jadi misalnya hari kedua pelajari apa? Kita ini bawalah berapa bungkus nasi gitu ya. Kalau ibu-ibu yang bisa masaklah gitu ya. Terus bagi ke orang-orang yang perlu ya. Kalau kami itu kemarin lagi mulai pandemi banyak banget. Saya itu sampai datangin ke rumah-rumah ya, kampung-kampung itu banyak, kasihan banget. Ada supir Grab,
Kalau di Jakarta, Bekasi daerah situ kan banyak Grab ya, banyak Grab. Terus mereka dia lagi susah banget wajahnya. Saya bilang kenapa Pak? Bu, saya sudah seminggu ini di rumah kan. Saya nggak punya gaji. Kedua, saya ini sebetulnya udah menyicil mobilnya dicicil. Tapi karena saya nggak bisa narik lagi, kan hari-hari awal-awal tuh nggak bisa naik taksi, nggak bisa naik apa kan. Jadi saya nggak bisa naik lagi, saya ditarik. Jadi saya udah nggak punya tabungan saya tuh untuk cicilan. Ya, terus sekarang saya nggak punya ini, saya bingung Bu. So, istri saya nggak kerja, saya punya anak buah. Itu bagaimana anak masih kecil-kecil begitu, butuh susu dan segala macam. Saya bilang ini Pak, mari percaya sama Tuhan. Percaya, mari saya ajak doa dan kami bawa sembako macam-macam. Kami bawa sembako, ya nggak banyak sih, tapi kami katakan begini, percaya ini makanan nggak akan berlebih oleh Tuhan. Ya kebetulan ya Kristen begitulah. Tapi saya ajarkan untuk dia bisa percaya sama Tuhan. Akhirnya dia bilang, iya Bu, saya percaya nasi saya ini, saya sepakat sama Ibu. Ya, saya sepakat saya akan dapat kerjaan yang baik. Ya, yang ketiga, musim yang berubah. Kita tahu sekarang musim yang berubah, betul ya, Bapak Ibu. Nah, untuk kita tahu dikatakan di dalam tadi katakan kan Ulangan 28, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Betul nggak ya? Kalau Ulangan 28 ayat 13, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Untuk jadi setia itu mudah. Setia dalam perkara kecil, kakak akan dapatkan perkara besar. Misalnya, walaupun keadaan seperti ini, bisa nggak kita setia baca firman? Ada orang nggak setia baca firman. Kalau ada masalah, jadi kehidupan yang lain, baca firman. Saya bersyukur Bapak Ibu, sejak saya ketemu Tuhan, saya ini baca firman dari depan sampai belakang. Saya baca 5 pasal setiap hari, ngerti nggak ngerti saya baca. Saya masukin ke otak saya nih, ini kayak memori saya masukin. Saya bangun pagi hari jam 4 atau jam 5. Saya ngalami Tuhan luar biasa, saya dengar suara Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Kalau engkau bangun di pagi hari, maka telinga rohanimu akan dipertajam. Saya pegang. Dan saya doa, makanya kenapa kerjaan saya dari bawah sampai naik ke atas. Saya dengar hikmat Tuhan. Saya dengar Tuhan. Setiap kali bos saya mau kemana, dia bilang begini, kamu coba doain, kira-kira saya mesti ngomong apa ya? Kadang-kadang saya nggak tahu dia ngomong apa, dia bilang gini ya, ini bukan dari Tuhan, tapi ini pandangan saya. Tapi sesungguhnya setiap pagi saya berdoa begini, Tuhan paksakan rencanamu terjadi dalam hidupku, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun paksakan rencanamu, karena aku nggak bisa. Tapi setiap kali bilang gini, jadi mereka itu benar tahu bahwa saya dengar suara Tuhan. Bahkan semua teman-teman saya itu yang dari macam-macam agama, ya. Mereka itu kalau ada apa-apa pasti datang ke saya. Katanya gini, nggak tahu deh pokoknya kalau datang ke Mbak Irene, ya, kalau nggak ke Coach Irene katanya gini, pasti ada jawaban itu aneh katanya gitu. Tapi ini pokoknya satu-satu dia datang. Karena apa? Kita harus menjadi saksi. Kita jadi saksi dan saya kan, karena saya lupa ini, saya bilang gini, enggak gini. Misalnya contoh ini Bapak Ibu, saya ini kan ngebawain orang banyak. Saya ngebawa ke wilayah, ya. Saya tak sampai sadar, itu mereka perhatiin saya. Kalau lagi meeting lagi mumpet gitu ya, kebetulan saya mau ke toilet. Saya ke toilet, pulang dari toilet, biasanya saya dapat hikmat dari Tuhan. Karena kan kalau di toilet saya bisa ngobrol sama Tuhan dengan tenang. Karena itu saya dengar suara Tuhan. Nah terus begitu aja, ya udah gini aja ya kita buatnya ya gitu ya. Jadi itu satu hari, kita lagi mumet banget. Saya juga nggak tahu jawabannya apa. Salah satu anak buah saya, itu dari agama lain, dia bilang begini, Mbak, nggak ke toilet. Ngapain ke toilet? Saya lagi nggak pengen ke toilet. Kan Mbak itu kalau pulang dari toilet itu dapat ilham. Bapak Ibu, kita percaya kalau Tuhan kita itu bisa kasih jawaban. Ya, jadi kita harus biasakan diri kita untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Maka Dia ya yang akan tetap membuat kita akan, kalau kita tetap setia, dia akan jadikan kita kepala bukan ekor. Ya, dan walaupun ada masalah apapun, saya usahakan diri saya untuk tetap baca Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar baca, saya pengen alami. Jadi setiap kali saya baca Tuhan saya pengen alami. Saya nggak mau cuma baca, tapi saya alami.
bersyukur banget dalam hidup saya. Saya lewatin macam-macam dalam suka dan duka, dalam keadaan apapun. Saya nggak merasa sendiri, Bapak. Saya di rumah itu kadang-kadang sendiri, nggak ada bantu gitu, semua udah pergi. Saya nggak ngalamin sendiri. Saya ngalamin Tuhan. Saya kadang setiap jam 4 pagi saya dibangun Tuhan untuk berdoa, untuk menghadap Dia. Dan saya melihat benar-benar kalau kita setia, mau dalam keadaan nggak enak sekalipun, mari kita setia dalam perkara kecil. Maka engkau akan lihat perkara besar diberikan oleh Tuhan. Amen. Ya. Nah, terus Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang ya kita mau setia sama Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Hari ketiga misalnya kita doa, ya, kita ambil waktu 30 menit setiap hari untuk baca Alkitab. Dan benar-benar doa Tuhan saat teduh. Tuhan misalnya kalau saya ya baca firman misalnya gini, begitu Tuhan kasih aku ayat, misalnya ayatnya ya, misalnya begini, ayatnya adalah akulah jalan kebenaran dan hidup, gitu ya. Terus bilang begini, Tuhan hari ini ayatnya akulah jalan kebenaran dan hidup dari Yohanes. Maksudmu mau bicara apa Tuhan? Nanti Tuhan itu bisa kasih ayat yang lain, bisa kasih ayat yang lain. Ternyata oh saya harus khotbahin tentang jalan, tentang jalan keluar, tentang oh kadang-kadang saya ketemu dengan seseorang yang konseling, dia udah mumet banget gak ada jalan keluar. Ternyata Yesus lah jalan itu. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah aku percaya mujizat. Percaya nggak dengan mujizat? Saya sangat percaya dengan mujizat. Hari ini saya percaya banget. Dan nanti ya Bapak Ibu, saya nggak tahu. Kita tahu bahwa kita nggak boleh terima chips. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kalau kita terima chips dalam keadaan apapun itu dalam bentuk vaksin. Wahyu 14 ayat 10, 9 dan 10 mengatakan kalau kita menerima itu dalam bentuk apapun, ya itu kita akan kena murka Allah. Mungkin keluarkan ya ayatnya, bisa keluarkan Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Wahyu ini sampai belum. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Oh, itu sudah. Sudah. Wahyu 14 ayat dah. Ya, oke, kita baca ya. Kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Bapak Ibu, berarti dia kena murka Allah satu, yang kedua dia disiksa dengan api dan belerang. Bapak Ibu tahu api dan belerang itu cuma ada di neraka. Jadi please jangan kejebak. Jangan kejebak untuk terima vaksin. Tapi kita harus berdoa. Mulai tahun depan sedang diusahakan begitu banyak vaksin yang sudah dipesan. Kita harus berdoa itu tidak jadi gagal, karena kita gak mau terima itu. Tapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib, tetap menjawab doa. Ya, oke. Jadi kita percaya mujizat. Mulai hal-hal kecil mujizat itu terjadi. Ya, misalnya kita berjalan dengan Roh Kudus, ya berjalan dengan Roh Kudus, perkataan kita. Bapak Ibu, saya sering banget saya jagung. Tanam jagung. Kenapa saya tanam jagung? Waktu itu kami ke NTT, ya di NTT kan tanahnya besar, tapi orangnya banyak yang miskin. Jadi kami mau tanam jagung dan itu bisa tumbuh besar. Tapi sebelum saya ngomong di depan orang, saya harus latihan, betul nggak? Latihan. Di karangan saya waktu itu nggak banyak, saya tanam. Nah, waktu begitu tanam benih kecil baru mau tumbuh, itu kelihatannya udah mau hujan besar. Saya bilang ini kalau banjir, habislah benihmu. Betul lah. Jadi saya nggak sadar di depan pembantu saya bilang, dalam nama Yesus, aku perkatakan tidak boleh hujan, karena aku sedang tanam benih.
Aku kok ngomong gitu. Ternyata nggak hujan. Saya pulang malam, mbaknya datang gini. Bu, kok ibu bisa begitu sih bu? Bapak sama ibu saya juga petani. Tapi kalau hujan tuh habis dari itu benih itu. Tapi ibu kok punya kuasa untuk menghentikan hujan, jadinya tidak hujan deh. Ini masalah tumbuh terus katanya gitu. Terus saya bilang gini, kamu tahu, karena Tuhan yang beserta, itu dia yang berkuasa. Ujungnya, dia minta kedua. Bapak Ibu kita masih tahu mujizat dari hal-hal yang kecil, dan kita akan lihat mujizat yang besar. Kemarin saya nggak tahu, saya cerita di sini. Ada sekali rumah saya, rumah kami. Kami saya nggak tahu, tenang-tenang aja. Rumah kami itu nggak jauh dari tank Pertamina, tank bensin. Itu isinya berapa ratus ton bensin. Ternyata kebakaran. Saya nggak tahu. Begitu teman saya lagi, kamu cepat kelihatan, lihat di luar. Ada apa? Di langit di atas sudah warnanya orange. Begitu orange, wah saya keluar. Aduh kaget saya. Tahu Bapak Ibu, langit itu udah gak ada biru-birunya. Langit itu malam, itu jam 7 malam, itu langitnya udah orange. Wah Tuhan, saya bilang Tuhan ini bagaimana ini langitnya udah kayak gini. Coba kata Tuhan, sepakat minta hujan. Kata Roh Kudus. Terus saya lagi, oh iya. Tapi otak saya jalan nih. Kenapa Bapak Ibu? Itu bulan Februari. Kalau di Februari itu hujan lagi banyak. Kalau hujan biasanya banjir. Dan saya nggak suka banjir. Repot kalau banjir masuk rumah gitu. Terus saya bilang, antara saya pengen doa minta hujan besar sama banjir. Akhirnya udah saya sepakat sama Tuhan. Saya pakai saya doa lagi untuk anak buah saya sama anak saya. Hai mari kita berdoa ya, berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami minta dengan otoritas surgawi. Kami minta hujan besar turun dalam nama Yesus. Bapak Ibu kalau kita nggak ngalamin, kita nggak tahu itu bisa terjadi. Itu tahu-tahu ting 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 makin besar makin besar makin besar makin besar. Ternyata besar banget. Udah besar. Memang ini suka manusia ini ya. Saya nggak khawatir lagi Tuhan. Nanti kalau banjirnya gimana ya Tuhan? Tolongilah Tuhan jangan sampai banjir Tuhan. Nah, saya tidurnya udah rada-rada nggak terlalu nyenyak. Jam 2 pagi saya dibangunin Tuhan. Turun Tuhan. Saya tidurnya di atas. Turun. Begitu turun. Aduh Bapak Ibu, ini misalnya teras saya ya, ini udah sejajar sama airnya. Saya lagi Tuhan, ini udah sejajar sebentar lagi masuk Tuhan. Aduh ini udah sejajar Tuhan. Terus ternyata Bapak Ibu, saya tanya Tuhan ini bagaimana? Sekarang kamu berdoa lagi, berhentikan hujan. Ya udah, bawa doa lagi ke Allah. Dalam nama Yesus, aku perkatakan hujan berhenti, stop. Tidak boleh melewati banjir. Banjir nggak boleh masuk rumah. Dalam nama Yesus. Saya doa, saya lihat pelan-pelan berhenti. Habis. Maksudnya nggak ada hujan lagi. Terus saya bilang gini, Tuhan, sakti benar. Tadi malam kau suruh berhenti hujan, minta hujan, sekarang berhenti hujan. Wah, ada apa ini? Tuhan mau ngomong apa Tuhan? Terus saya bilang gini, nanti aku butuh engkau untuk mengajarkan banyak orang tentang ada kuasa dalam perkataan. Ada kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ada kuasa untuk menginjak ulih dan menjadi. Ada kuasa untuk menahan hujan. Ada kuasa yang lain. Jadi kita percaya mujizat. Kalau saya ceritain nggak habis-habis dalam hidup ini, kalau berjalan sama Tuhan, kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Ya. Jadi Bapak Ibu, mulainya dengan apa? Kita harus bicara dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memberitahu, karena Dia penolong yang bikin. Oke. Yang selanjutnya, kalau kita, kalau mau tes Bapak Ibu. Latihan nih lagi doa. Kalau nggak, sekarang lagi hujan nih. Hujan juga kemarin. Ya, tapi hujannya kan menyegarkan ya. Saya datang mau ke Kalimantan Barat aja bilang begini, Tuhan, kata teman-teman panasnya luar biasa. Saya ini nggak tahan panas Bapak Ibu. Saya kalau keringetan ya, langsung dia nggak bisa konsentrasi. Saya bilang ini, Tuhan tolonglah Tuhan supaya nggak terlalu panas. Aku minta Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu latihan mau berhentiin hujan atau gini lah.
Mencari orang sakit, coba tumpangin tangan. Walaupun hari itu nggak sembuh, besok-besok akan ada mujizat ya. Nah, yang selanjutnya adalah bangsaku sembuh. Dikatakan di ayat begini, Lukas 23 ayat 24. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tuhan Yesus itu melepaskan pengampunan sehingga terjadi pendamaian. Padahal pakaiannya diundi kayak gitu. Tapi dia bilang apa? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini ya Tuhan, Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Begitu kita lepaskan pengampunan, akan ada kesembuhan. Karena Tuhan bilang gini, kalau engkau tidak bisa mengampuni, maka Bapak di surga tidak bisa mengampuni. Saya lihat tuh Bapak Ibu, mungkin kita hidup dengan banyak orang, mungkin banyak yang bisa menyakiti, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, betul lah. Tapi setiap kali saya lepaskan pengampunan, saya melihat mujizat. Jadi hari keberapa gitu ya, kita bisa begini, ya kita lepaskan pengampunan ya. Dan selanjutnya saya mau kasih tahu, pernah dengar Joyce Meyer? Pernah Joyce Meyer? Joyce Meyer itu hamba Tuhan terkenal ya. Nah, dia lagi kecil dilecehkan sama ayahnya, dilecehkan bertahun-tahun. Dia lapor ke ibunya, ibunya tahu, tapi ibunya nggak berani ngapa-ngapain. Anak ini dilecehkan. Satu hari dia ketemu Tuhan, dia lepaskan pengampunan buat ayahnya. Waktu dia lepaskan satu hari, dia terus berdoa, dia berdoa. Satu hari ayahnya datang dan minta maaf. Ayahnya bilang gini, bilang mamanya, tolong suruh dia datang. Dia minta ampun. Begitu dia minta ampun, dia bukan sekedar mengampuni. Tuhan bilang gini, sekarang kamu sudah punya uang. Kamu bukan hanya mengampuni, kamu memberikan mereka rumah dan mengurus mereka sampai tua, sampai aku panggil pulang. Dan dia itu benar-benar ngurusin papa mamanya, walaupun pernah menyakitinya. Dia mengampuni dan dia bebas secara pribadi. Akhirnya Tuhan bawa dia sampai hari ini menjadi berkat buat dunia. Amen. Ya Bapak Ibu, saya tidak tahu sakit penyakit apa ya, tapi sakit hati di mana, tapi percayalah, ampuni. Ya Bapak Ibu, saya cuma mau katakan bahwa hari-hari ini Tuhan itu mau bilang begini, kalau di luar itu bilang resesi, kita bisa nggak mengalami resesi? Bisa. Saya mengalami dengan teman-teman. Jadi waktu pandemi itu, kami itu disuruh Tuhan jalan ke masyarakat, karena kami kan melayani orang miskin. Kalau kami diam di rumah aja, orang miskin itu nggak dapat makan. Orang sudah tidak ada Gojek, waktu itu kan nggak boleh Gojek, betul nggak? Nggak jualan. Kalau PSBB itu nggak boleh jualan. Terus makan apa mereka? Jadi kita cobalah kumpulin uang dan semua ada ini, yuk seberapa lah Tuhan. Terus kami ngomong-ngomong sama banyak orang, banyak yang ngirim desinfektan. Kami semprotin rumah-rumah ya, desinfektan. Kami terima beras, kami terima minyak, kami terima Indomie, banyak orang. Dan lebih aja, tahu-tahu Tuhan itu bisa mempertemukan kita. Kan di Jakarta itu banyak Kentucky ya, Kentucky Fried Chicken. Dan itu di mall itu tutup semua. Tapi kan ikan ayam mereka kan banyak. Terus restoran yang besar-besar di Jakarta itu kan stoknya udah banyak. Ada seafood ya, ada ayam, ada macam-macam. Bapak Ibu tahu, bisa datang ke kita. Dan kita bisa terimanya berton-ton. Saya nggak bohong. Sampai akhirnya saya beneran dan iya. Karena bilang mereka tahu kita ini melayani orang miskin, kan kita pasti nggak makan buat sendiri, bagikan orang miskin. Jadi mereka kasih kita ya bertonton udang, ikan, ya, terus bertonton ayam, daging, cincang, daging, makan macam-macam sampai ya lemari es udah penuh semua dibagi-bagi, pokoknya segera masak. Kami lihat mujizat di hari-hari ini. Amen. Jadi kita bilang gini, Tuhan, orang lain resesi, kita ini kok jadi kan resesi? Karena kita jadi bisa kasih makan masyarakat. Bapak Ibu jangan takut. Tuhan itu pelihara hidup kita. Kalau kita mau menyembah Dia, mendengar suaranya dan dengar dengan setia. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Hidup ini memang banyak hal.
yang kita lewati. Tapi kita harus bangun manusia roh. Bangun manusia roh itu dengan apa? Baca firman, berdoa, bangun pagi hari, bergaul dengan Roh Kudus. Ya, itu bangun manusia roh. Bahasa roh, kalau udah bisa bahasa roh, kita bangun manusia roh, maka akan ada satu waktu apapun yang kita lewati, kita akan lucu seperti pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Amin. Saya ini ikut Tuhan dari tahun 90. Saya ikut Tuhan, benar-benar ikut Tuhan secara berjalan sehari-hari dan benar suara. Saya selama ini kalau misalnya ada terjadi apa-apa, Tuhan itu biasanya kasih saya penglihatan atau mimpi. Tapi hari itu 8 tahun yang lalu Tuhan nggak ngomong apa-apa. Hari itu saya mau pergi pelayanan. Saya punya 2 anak. Satu anak saya yang perempuan ikut saya mau pelayanan, dan saya nggak dapat apa-apa. Tapi besok harinya ada sebuah telepon setengah 3 pagi. Saya ditelepon anak saya lagi, umur 21. Mami, kebakaran. Bapak Ibu, 2.30 adalah waktu enak nyenyak tidur, betul gak? Saya kaget, saya pikir mimpi. Kebakaran di mana? Dia bilang, kebakaran di kamar Mami. Aduh, kamar saya kan di atas. Cepat turun nak, cepat turun. Papa mana papa? Papa nggak tahu, udah panik nih. Papa nggak tahu. Saya coba ingat satu. Saya harus berdoa. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang, ayo mari berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami sepakat, kami minta apinya berhenti. Stop sekarang juga, karena rumah kami kosong, listriknya kosong. Dalam nama Yesus. Begitu saya lagi doa, mati teleponnya. Saya coba telepon lagi, nggak bisa. Ternyata dia telepon kakaknya. Waktu dia telepon kakaknya cuma bilang gini, turun. Kakaknya bilang, dia cuma ngomong gini, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Akhirnya mati lagi teleponnya. Saya coba telepon gak bisa. Tuhan bilang ini, anakmu pingsan, cepat pulang. Hari itu memang kami naik mobil ya, jadi kami pulang karena pagi-pagi. Saya telepon semua pemimpin saya telepon teman-teman baik saya. Yang ngangkat cuma 1. Dan saya tidak terlalu panik, tapi tidak tahu. Kenapa? Karena saya tuh kayak ada Tuhan itu megangin hati saya. Jadi saya cuma bilang ini, doa ya, sepakat. Kalau api berhenti, dalam perjalanan saya, anak saya nyetir, saya dalam perjalanan, saya tuh bisa mendadak ingat di sini bahwa Tuhan gak pernah kasih ujian, itu semua iblis. Terus saya mendadak ini, iblis kayak mau bilang begini, kamu udah serahkan semua ke Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan? Seperti mau mencibir. Saya mendadak bilang begini, dengar ya iblis, saya ngomong dari mulut saya, dengar ya iblis, engkau tidak bisa menghentikan langkahku. Engkau tidak bisa menghentikan lagi. Aku akan tetap finish strong. Karena hari itu kami baru aja punya lagu namanya Finish Strong, menyelesaikan dengan kuat. Saya bilang, iblis dengar ya. Itu ternyata saya ngomong sama semua pemimpin saya. Dan ujungnya saya baru tahu, ketika saya deklarasikan itu, dari otak saya sama hati saya, ini tuh sinkron. Ngerti ya, sinkron? Nyatu. Jadi hati saya bisa tenang. Bapak Ibu singkat cerita, saya pulang, rumah terbakar karena korslet, kiri kanan untung tidak kena tetangga. Tapi rumah saya baru aja 2 bulan itu kena rayap. Kena rayap kami sebelum beresin. Karena rayap di atas plafon itu runtuhnya cepat. Jadi rumah kami itu udah puing-puing karena runtuh. Nah, saya mau masuk nggak boleh. Saya nggak ribut, saya nggak apa. Saya ngangkat tangan saya depan rumah saya. Saya bilang gini, dalam nama Yesus, aku perintahkan api berhenti dan izinkan aku masuk. Mungkin tukang pemadam kebakaran lihat saya kok tenang, ibu mau masuk. Saya bilang saya mau masuk. Saya nggak kejar suami saya suruh masuk karena suami saya udah bingung. Saya nggak kejar anak saya lagi parkir, saya masuk bersama bapak putra itu. Kalau saya pakai pikiran, saya nggak berani masuk. Nanti saya ketiban dalam, saya masuk. Begitu saya naik, saya malah kena semprot. Karena adik gua pemadam kebakaran saat itu lagi semprot. Oh, kena semprot saya. Padahal saya begitu mau masuk aja udah bilang begini, aduh rumah pasti disemprotnya bukan dengan air pump. Pasti semprotnya air kali lah, air apa, ini kotor banget. Begitu kena saya kembali lagi. Saya biasa dilatih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terus orang gini, ngapain sih Bu? Saya mau tanya anak saya, hah?
sini. Iya, tadi dia telepon saya dari atas. Terus saya masuk kamar saya lihat sendiri Bapak Ibu, mata saya, kamar saya, ranjang saya lagi terbakar semua. Dan di atas itu kosong. Jadi langit itu kelihatan dari situ jam 3 lewat kesana. Dan saya lihat semua udah puing-puing kamar saya. Semua terbakar. Tapi saya bilang ini, coba lihat di sana. Kata dia nggak ada. Saya ingat tempat saya berdoa. Ini tempat ini ada di sini. Dia bilang begitu dia lihat dia bilang ini ada kaki. Saya nggak bisa bedain antara kaki terbakar dengan puing-puing sama. Bapak Ibu, hari itu saya disuruh turun. Saya masih nggak tahu tapi saya seperti dipegang. Sampai di bawah nggak lama kantong jenazah. Saya tahu jenazah. Saya lari, saya masuk ke mobil, ya mobilnya, saya masuk. Dicek di rumah sakit. Saya lagi diam. Anak saya yang besar itu masih nggak percaya adiknya terbakar. Dia bilang, tolong dibuka. Saya kenal tubuh adik saya. Begitu dia buka sampai di sini, dia lari ke sana, dia nangis. Saya bilang tenang. Begitu udah dibuka, Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin kita kuat. Itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya itu terbakar. Kecuali bibirnya masih pink, masih muda. Dan saya bilang gini, Nak, sampai ketemu di surga. Dan saya itu lihat Tuhan itu luar biasa. Saya dipegangin dan saya terus berjahit yang paling menyedihkan waktu itu, waktu mau tutup peti. Jadi begitu diberesin mau tutup peti, anak rohani saya bilang gini, Mam, udah ya di-shield aja supaya semua orang lihat dia, ingat dia dengan tubuh yang dulu, tubuh yang masih hidup, bukan tubuh yang terbakar ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, tapi hati saya kayak dipotong sama anak saya. Dan hari itu saya cuma bilang, Tuhan, kuatkan aku. Begitu di rumah duka, Tuhan itu luar biasa. Begitu saya masuk, saya masih kayak mimpi, nggak mimpi. Tapi begitu saya masuk, saya lihat teman saya dari segala semua agama, saya tahu saya nggak mimpi. Hari itu saya bilang, Tuhan, saya cuma bilang Tuhan. Saya dipeluk dan pemimpin saya bilang begini, buka mata rohani, Tuhan mau datang dengan apa? Saya pinggir ke samping, saya nyembah sambil nangis, saya nyembah. Saya lihat, mendapat penglihatan karena sejak saya tahun 98, saya itu kalau berdoa saya dapat penglihatan. Saya lihat penglihatan Tuhan itu lagi jalan sama anak saya di taman, ke taman, dan saya tahu itu taman di surga karena saya sudah berapa kali dibawa Tuhan ke taman surga. Dan itu ada bunga-bunga kecil dan anak saya mau ambil. Kan kalau lihat penglihatan itu gak usah dijelasin, kayak ngerti gitu. Dan itu dia mau ngambil buat kakaknya dan buat saya. Tapi ternyata Tuhan jalan-jalan dan Tuhan buka tangannya begini dan keluar 2 hand bouquet. 2 hand bouquet tahu ya, bunga tangan gitu. Terus dia mandang saya. Tuhan itu mandang saya. Dia bilang begini, mempelaiku, biarkan aku didik dia di sini. Saya nggak tahan Bapak. Saya lihat matanya Tuhan, saya nggak tahan. Akhirnya sejak itu saya nggak tahu ada kekuatan yang luar biasa. Setiap kali saya disuruh saksi, semua nangis. Dan saya punya teman-teman dari segala agama. Begitu saya turun, nanti dia bilang begini, kamu kok bisa kuat? Kata dia begitu, bisa ngomong begitu lancar. Saya bilang, ya biasa mengajar. Saya bilang gitu. Gak mungkin orang biasa mengajar pun dalam keadaan begini gak bisa, kata dia. Terus akhirnya semua, kan kalau kita salam-salaman, kalau udah selesai ibadah kan salam-salaman terima kasih, betul gak? Kalau di rumah duka ya, Bapak Ibu, bukan saya yang terima kasih. Saya terima kasih malah mereka semua pelukin saya. Yang perempuannya, laki-laki, semua bilang gini, terima kasih untuk iman. Yang bukan Kristen, aduh, aku ini sakit banget. Malah saya doain. Saya juga bingung Bapak Ibu, saya bukan mau sosok kuat, nggak mungkin orang mau sosok kuat. Tapi hari itu Tuhan jadikan saya melihat cara dia menyertai, sekalipun dia izinkan terjadi. Bapak Ibu, singkat ceritanya,
Kan kalau di rumah duka ada persembahan kasih. Di luar orang yang suka kadang-kadang kasih saya langsung. Itu kalau bukan rekayasa Tuhan, itu nggak mungkin. Hitung jumlahnya ya Bapak Ibu, itu 9999 baru sisanya. Waktu di salah satu ibadah, firman-Nya mengatakan saya diuji seperti Ayub, tapi didapati seperti Mazmur. Tapi ternyata saya nggak percaya waktu itu, cuma ya itu buat muat-muatin saya. Tapi waktu itu Tuhan katakan, engkau lihat responmu dengan respon anakmu membuat engkau seperti Mazmur di hadapan. Hari ini Bapak Ibu, rumah saya dibalikin lebih besar. Tuhan katakan, aku berjalan dengan engkau sebagai Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhan. Amen. Aku berjalan dengan engkau dengan perjanjian darah, karena engkau tidak menyayangkan darah anakmu. Engkau respon dengan benar. Kemanapun kau pergi, angkat perjanjian. Saya teriak sama iblis dalam ini. Iblis dengerin. Engkau berani-berani ambil anakku. Aku tuntut kau 1 juta jiwa bangsa di sini. Dan waktu itu Tuhan ngomong begini. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, doain saya begini. Saya lihat kamu itu berdiri di depan 1 juta ibu-ibu dari segala bangsa. Tuhan bilang gini. Kalau satu ibu bertobat, biasanya dia berdoa buat suami dan anak. Anggap aja satu keluarga 3, minim, paling minim. Kamu dapat 3 juta. Bergeraklah, bergeraklah. Percaya, hantam iblis. Karena dia coba cari gara-gara. Amen. Ingat Bapak Ibu, ujian gak pernah datang dari Tuhan, dari seizin Tuhan. Tapi juga Tuhan tidak pernah mencobai kita lebih dari kekuatan. Hari ini saya cuma mau tutup. Ayo Bapak Ibu, kita dipanggil untuk berdiri, untuk berdoa buat kota kita, Amen. buat bangsa kita. Tapi kita perlu mengangkat upgrade manusia roh kita. Kalau enggak kita lakukan, kita akan kecewa, kita akan lebih dari Tuhan, kita tidak akan jadi gagal. Tapi bersama Tuhan saya ini saksi. Saya melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya menjadi saksi. Mari kita tutup mata. Terima kasih Tuhan yang sudah sampaikan apa yang kau taruh di isi hati hamba. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, apapun masalah kami tahu Engkau tidak pernah diam. Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya seperti pokoknya tidak mengatakan. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami haus dan lapar akan Engkau. Bapak Ibu nggak usah lihat kiri kanan. Kalau hari-hari ini Engkau baca firman tapi Engkau suka ngantuk, Engkau sulit untuk baca firman, tapi Engkau pengen baca firman, Engkau pengen benar-benar mengalami Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Tuhan, Engkau lihat tangannya ditaruh di dada. Hamba mintakan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haus dan lapar akan Engkau akan melanda setiap saudara-saudaraku di tempat ini. Di dalam nama Yesus seperti Engkau bawa hamba Tuhan, mengalami Engkau dengan sangat ajaib Tuhan. Hari ini hamba mintakan Tuhan, tuh semua saudara-saudaraku di tempat ini, mulai hari ini Tuhan, punya haus dan lapar akan Engkau. Dan ketika bangun pagi hari Tuhan, pagi hari benar-benar Tuhan, semuanya akan datang menghadap Engkau. Dan Bapak memintakan bukan hanya membaca firman, tapi mengalaminya Tuhan bersama Engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang kering Tuhan, semua yang kering hari ini ketika baca firman, berjumpa dengan Engkau, maka akan ada seperti airan sungai kasih-Mu Tuhan, ada sungai cinta-Mu melanda kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiara bersama sekarang Bapak Ibu, siapa yang punya masalah dan engkau belum selesai dengan masalah itu, tapi hatimu sering marah dan suka datang dan sepi, dan kau merasa Tuhan ini gak menjawab doa karena engkau belum bisa merespon yang benar. Tidak lihat kiri kanan lagi, cukup angkat tanganmu, tangan kananmu. Saya mau berdoa buat engkau. Bapak mau lihat tangan yang terangkat. Tuhan, Bapak sangat percaya. Engkau berkata waktumu beda dengan waktu kami, tapi ajari kami mengerti berespon dengan benar, sehingga Engkau sungguh-sungguh bisa menjawab doa kami dengan sangat ajaib. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami sangat membutuhkan Engkau, sangat membutuhkan Tuhan pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh melihat Tuhan, kami bebas dari pandemi Tuhan, kami bebas dari bencana Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang mau percaya untuk berdoa buat kota kami, buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Engkau menjawab Tuhan, Engkau tarik lebih
Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu saya mau bagikan ini tentang bangun pasukan. Saya mau ajak deklarasi bareng-bareng. Kita akan deklarasi mengucapkan dengan kuasa perkataan. Ya, kita akan nanti di rumah bisa dibaca, Bapak Ibu. Ini adalah pasukan terdahsyat. Saya tidak bawakan ini karena beberapa orang mungkin sudah dengar. Jadi saya tadi bawakan bagaimana berdoa buat bangsa dengan beberapa hal. Nah sekarang ini kita mau baca lewat kertas ini aja. Kita lihat yang ada dari 4. Dari 4 ada yang begininya nih, ada 4 di sini. Ya ada deklarasi. Udah semua bagi. Ya. Bapak Ibu langsung lihat yang ada gini nih ya. Yang ada lingkarannya. Mari kita deklarasi. Kalau ini ada Indonesianya, saya mau ganti dengan apa? Singkawang, Kalimantan Barat, Kalbar, dan Indonesia. Ya, kita berdoa buat Singkawang, Kalbar, dan Indonesia. Ya, oke, Bapak Ibu. Mari saya boleh minta semuanya berdiri. Bapak Ibu lihat yang ada lingkaran, setengah lingkaran begini. Dan lihat di samping kanan. Ya, ada 4. Karena itu mari kita unity mendeklarasikan. Sudah dapat semua? Ya. Sudah dapat semua ya? Kita baca sama-sama di atas ya. Oke, yang di dalam nama Tuhan Yesus ya. Oke, sudah? Kita ganti Indonesianya adalah Singkawang, Kalbar, dan Indonesia. Oke. 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan darah dan perjanjiannya, kami deklarasikan atas Indonesia. 1. Kami aktifkan pelayanan para malaikat dan pasukan bala tentara surga. Kami sapu bersih segala kuasa kegelapan dan batalkan semua perjanjian dengan kegelapan di Singkawang, Kalbar, dan seluruh Indonesia. Tidak ada yang dapat menghalangi, mengganggu, ataupun menghambat semua rencana Tuhan atas Singkawang, Kalbar, dan Indonesia. 2. Kami bangun tembok perlindungan Tuhan di Singkawang, Kalbar, dan seluruh Indonesia. Kami tahan semua bencana alam di darat, laut, dan udara. Tidak ada perpecahan, kerusuhan, kejahatan, kebakaran, radikalisme, terorisme, sakit penyakit, pembinasa kecil, 4 kuda, tuntutan kematian, dan pengaruh antikris atas Singkawang, Kalbar, dan Indonesia. Kami tutup lubang maut dan neraka di 34 provinsi. Tuhan adalah matahari dan perisai. Ia menyinari Indonesia dengan wajahnya, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia, atas Singkawang, Kalbar, dan Indonesia. Kegelapan tidak lagi menguasai Singkawang, Kalbar, dan Indonesia, dan Tuhan membalut luka serta menyembuhkan Singkawang, Kalbar, dan Indonesia. Balik Bapak Ibu, balik dulu sampai 8. Sudah? 4. Kemuliaan Tuhan menutupi Singkawang, Kalbar, dan Indonesia, maka semua penduduknya adalah orang benar. 7. Roh Allah melingkupi dan membawa shalom atas Singkawang, Kalbar, dan Indonesia. Penuaian besar terjadi atas Singkawang, Kalbar, dan Indonesia. Gerbang lawatan dan grand finale harvest terbuka
Bapak Ibu akan lihat bagaimana doamu berdampak. Hari ini boleh izinkan saya melantik kalian menjadi pasukan terdahsyat di sini. Bapak Ibu bawa angkat tangan ini taruh di sini. Atau Bapak Ibu mau berlutut boleh. Ya, berlutut seperti seorang pasukan. Ya, atau Bapak Ibu mau berlutut seperti apa terserah. Tapi hari ini Tuhan katakan, saya harus melantik supaya di tempat ini akan ada, Bapak Ibu, di sini ada 1000 kelenteng, dibilangnya terkenal. Tuhan bilang ini akan ada 1000 pasukan terdahsyat, akan ada 1000 pendoa yang militan, akan ada 1000 penyembah, akan ada 1000 peniup shofar, akan ada 1000 orang yang anak muda yang cinta Tuhan. Amin. Setuju? Kagak ada pasukan yang akan melihat itu terjadi di kota Singkawang dan di Kalimantan Barat dan Indonesia. Ya, mari. Oke, ya kita taruh sini ya. Oke. Tuhan terima kasih. Di akhir semua khotbah ini, Engkau katakan Engkau yang memilih pasukanmu. Engkau memilih pasukan-pasukan yang tidak terhentikan, pasukan yang punya karakter ilahi, pasukan yang benar-benar Tuhan akan berjumpa dengan Engkau. Dan hari ini Tuhan, hamba dengan otoritas dari surga, hamba lantik Tuhan semua yang datang di tempat ini, yang hadir dan sudah mendengar Tuhan, mereka akan Tuhan benar-benar Tuhan mencari Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Maka mereka akan melihat Tuhan, doa-doa mereka akan berdampak buat kota, buat bangsa Tuhan. Di dalam nama Yesus hari ini juga Tuhan, Engkau lantik sendiri Tuhan, lantik pasukan terdahsyat yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus, hidupnya mereka adalah milik-Mu Tuhan. Mereka akan mulai Tuhan benar-benar berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mulai hari ini mereka akan dibawa Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan dibuat berhasil karena mereka bersandar dengan Engkau. Mereka mendengarkan suara-Mu dan dengan setia mereka melakukan perkara kecil, maka perkara besar akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pasukan terdahsyat ini adalah pasukan yang berkata-kata dengan kuasa perkataan. Apapun Tuhan yang Kau izinkan terjadi, mereka berkatakan dengan kuasa perkataan. Dalam nama Yesus, ini adalah pasukan yang mau mengampuni. Karena dengan mengampuni Tuhan, maka akan ada perkara-perkara yang ajaib. Dan pasukan ini adalah pasukan yang percaya dengan mujizat Tuhan, berjalan dengan Roh Kudus, bahwa akan masih ada mujizat sampai hari ini, sampai selamanya. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan pasukan ini yang mengerti ada musim yang berbeda, tapi musim yang berbeda ini berjalan dengan Engkau. Tuhan Yesus, maka Tuhan Engkau akan memberikan pemulihan, kesembuhan, kemenangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan tolongi Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami, ajari kami berespon dengan benar. Hamba sudah melihat bagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan, bagaimana Tuhan ketika kami memuliakan nama-Mu, maka tangan-Mu yang ajaib akan turun atas kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pribadi. Hamba mintakan Tuhan, hamba mintakan Tuhan. Tolong Bapak Ibu pegang telinga, dua-dua telinga, pegang dua-duanya. Tuhan, hamba mintakan buka telinga rohani, buka telinga rohani pribadi, setiap pribadi Tuhan, biar mereka mendengar suara-Mu Tuhan. Dan ada sebuah karunia membedakan roh, sehingga mereka bisa membedakan suara-suara itu. Dan hari ini Tuhan, inilah pasukan-Mu Tuhan, inilah pasukan-Mu. Pegang mata, pegang mata, pegang mata ya. Bapak Ibu hari ini bukakan mata rohani untuk melihat seperti cara-Mu mau melihat Tuhan. Biar mata ini menjadi terang. Mata ini kita baca firman Tuhan akan disingkapkan. Banyak yang masih terselubung dan mata ini terbuka. Dan aku perkatakan semua selubung-selubung keagamawi, semua selubung-selubung keagamaan, semua tidak ada lagi. Koyakan ada kemerdekaan di dalam setiap pribadi dan semua akan memandang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, pasukan terdahsyat sudah dilantik Tuhan. Terima kasih, puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat dan sudah terima berkat yang terbaik mengatakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Puji Tuhan, semangat semua diberkati Tuhan. Amin. 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 Saudara sudah jadi pendoa sekarang ya. Maksudnya guru sudah pendoa, tapi saudara dilatih jadi pendoa yang dahsyat. Ya. Artinya sesuatu yang lebih lagi mesti saudara lakukan hari-hari ini, karena sesuatu yang lebih sedang terjadi hari-hari ini, makanya kita mesti jadi sesuatu yang lebih. Amin. 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 Mana saya mau dengar dulu amin yang mantap. 2, 3. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.